Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari pada pagi hari ini bersama-sama kita bersatu hati, kita memuji, menyembah Tuhan, dan kita mau datang di hadirat Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami, buat setiap kemurahan-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau Tuhan masuk ke ruang Maha Kudus-Mu, memuji dan menyembah Engkau Allah yang sungguh baik. Kiranya Engkau sucikan dan kuduskan kami Tuhan. Amin. Di setiap musim hidupku,
sebaik Engkau, dan kami mau terus bersama dengan Engkau hari demi hari kami Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau dengarkan firman-Mu, kami mau terima kebenaran-Mu Tuhan, yang akan menguatkan hidup kami dan hari kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Mari hari ini kita akan belajar dengan tema yang baru di bulan Juli ini, yaitu Everything Will Be Alright. Untuk itu mari langsung saja kita membuka bersama-sama di Filipi pasal yang keempat, di ayatnya yang ke-13. Filipi 4 ayat 13, demikian bunyi firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Lalu saudara, bagaimana kita bisa merasakan bahwa segala sesuatunya akan baik-baik saja? Karena saya percaya di dalam kehidupan kita ini tidak mungkin kita akan mengalami masa-masa yang baik terus, masa-masa yang oke terus, masa-masa di mana kita bisa menikmati segala sesuatu yang baik, bahkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tapi kadangkala kita diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami beberapa hal yang mungkin secara daging itu tidak enak. Kita mungkin masuk dalam sebuah hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kita, ya. Mungkin kita mengalami aniaya, kita mengalami tekanan, mungkin kita diizinkan untuk mengalami sakit dan penyakit dan sebagainya. Jadi kondisi dan keadaan kita itu tidak selalu baik. Tetapi firman Tuhan berkata hari ini bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Segala perkara. Jadi hari ini kita bisa berkata apapun yang terjadi dalam hidup kita itu kita dapat menanggungnya ketika kita boleh bersama-sama mempercayai Tuhan bahwa Tuhanlah sumber kekuatan kita. Untuk itu saudara, bagaimana kita bisa merasakan bahwa segala sesuatu akan baik-baik saja? Coba kita baca dari Filipi yang keempat, mulai ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke-9. Dengan cepat kita akan baca. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi yang pertama, bagaimana kita benar-benar bisa merasakan bahwa segala sesuatunya akan baik-baik saja. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Loh Pak, susah dong Pak. Ya kalau kita pas diberkati, waktu kita itu senang, kita pasti bisa bersukacita. Saudara, sukacita daripada Tuhan itu merupakan pilihan kita, bukan ditentukan oleh keadaan kita. Artinya apa? Kalau firman Tuhan mengulangi bersukacitalah, itu sangat penting. Kenapa? Karena ketika kita menghadapi segala apapun juga, ketika kita itu bersukacita, firman Tuhan berkata sukacita yang daripada Tuhan itu adalah kekuatan kita. Artinya ketika kita bersukacita, di situ kekuatan Allah mengalir sehingga kita diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk dapat menanggung segala perkara. Jadi yang pertama, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Lalu yang kedua saudara, coba kita lihat ayatnya yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan mengucap syukur. Yang kedua, bagaimana kita bisa benar-benar segala satunya akan baik-baik saja ketika kita bisa mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur artinya kita itu benar-benar bisa mengerti bahwa dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu atas seizin Tuhan dan dalam kendalinya Tuhan. Tuhan mau setiap kita mengucap syukur. Ya, bangun pagi hari kita bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Saya percaya sepanjang hari hidup kita akan baik-baik saja. Walaupun mungkin diizinkan sepanjang hari itu ada tekanan yang datang, ada permasalahan yang datang dalam hidup kita, tetapi ketika kita bangun pagi kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita pasti akan diberikan kemampuan
untuk dapat menanggung segala sesuatu. Dan kita bisa berkata bahwa segala sesuatunya akan baik-baik saja. Lalu yang ketiga saudara, bagaimana kita bisa merasakan bahwa segala sesuatunya akan baik-baik saja? Yang ketiga coba kita lihat ayatnya yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ketika pikiran kita penuhi dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang benar, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang suci, hal-hal yang mulia, yang adil, ya, yang patut dipuji. Saya percaya apa yang kita pikirkan itu senantiasa terus kita pikirkan, itu akan menjadi sebuah tindakan kita. Karena apa yang kita pikirkan pasti kita akan ucapkan. Kalau pikiran kita benar, ucapan kita pasti benar. Kalau pikiran kita itu suci, apa yang kita ucapkan itu suci. Dan ucapan itu akan mempengaruhi apa yang akan kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Jadi firman Tuhan ketika kita benar-benar memasukkan hal-hal yang benar dalam pikiran kita, maka ketika itu kita pikirkan senantiasa, maka apa yang kita ucapkan dan yang kita lakukan itu pasti sesuatu yang benar. Maka apapun yang terjadi, kita akan berkata, everything will be alright. Lalu yang keempat saudara, bagaimana kita bisa merasakan bahwa segala sesuatunya akan baik-baik saja? Coba kita lihat ayatnya yang ke-9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Yang keempat adalah melakukan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan, kebenaran firman Tuhan, prinsip-prinsip firman Tuhan. Ketika hidup kita melakukan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan bekerja dalam kehidupan kita, ya, melakukan hal yang luar biasa. Karena firman Allah tidak pernah gagal. Ketika Tuhan berjanji kepada kita, pasti janjinya akan ditepati. Karena firman Allah itu adalah ya dan amin. Dan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi ketika kita benar-benar hari-hari ini mau melakukan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, maka everything will be alright. Saudara, banyak kisah dalam Alkitab. Tokoh-tokoh Alkitab banyak. Ada Sadrah, Mesah, Abednego yang pada waktu itu mengalami sebuah tekanan yang besar. Ketika mereka datang mencari Tuhan, menyembah Tuhan, mau hidup benar. Tetapi apa yang terjadi? Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung untuk disembah. Dan mereka tidak mau menyembah. Akhirnya mereka harus mengalami sebuah hal yang tidak mengenakan. Bahkan nyawa mereka terancam dengan apa? Mereka diancam untuk dimasukkan kepada dapur api yang menyala-nyala. Bahkan apinya itu dinaikkan kesekian kali lipat. Sehingga dikatakan orang yang melemparkan mereka ke dalam dapur api ikut terbakar. Saudara, tapi apa yang terjadi? Ketika hidup mereka, apa yang mereka lakukan? Mereka tidak takut, mereka tidak khawatir, mereka bersukacita. Ya, mereka tetap berdoa, mereka tetap mengucap syukur kepada Allah. Mereka tetap melakukan hal-hal yang benar, yang benar, yang benar, yang adil, yang suci. Maka kuasa Tuhan menyertai mereka sehingga mereka diselamatkan dari dapur api yang menyala-nyala. Sehingga Nebukadnezar bisa berkata, memang luar biasa Allahnya Sadrah, Mesah, Abednego. Saudara, apapun yang terjadi itu seizin Tuhan. Dan sekali lagi, pandangan mata Tuhan tidak pernah lepas dari hidup kita. Sehingga ketika kita percaya kepada Tuhan, kita senantiasa melakukan firman Tuhan. Saya percaya di situ ada kuasa Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita. Sehingga akhirnya kita bisa berkata, everything will be alright. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan di dalam hidup kita untuk menjalani semuanya itu.
Demikian firman Tuhan, biarlah menjadi kekuatan bagi setiap kita dimanapun juga. Tuhan Yesus memberkati kita semua.